Sekali lagi, halo ladies, selamat datang di ruang tamu kami. Ini kita lagi ada di ruangan baru ya, bisa dilihat sebelum-sebelumnya belum pernah nih kita duduk di sini. Nah, aku bersama dengan dua sobatku yang kembaran tapi aku tidak. Biar beda. Berbeda sendiri bajunya nih, gitu. Aku kayaknya nggak dapat dress code-nya. Nggak apa-apa. Meskipun baju beda tapi bapaknya satu ya. Iya. Mengalirnya di air yang sama. Jadi hari ini kita mau ngapain? Kalau minggu lalu kita udah mendengar sharing dari Kak Boni ya tentang hidup yang nggak perlu pembuktian gitu ya ke orang-orang, ke siapapun, bahkan ke diri sendiri. Nah, hari ini kita mau menyambung sharing yang minggu lalu dengan pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya. Apa yang sudah kita alami dalam kehidupan dan mungkin sedang kita journey saat ini ya, kan emang journey sama Tuhan sampai 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 kita balik ke Tuhan sendiri gitu ya. Karena aku yakin waktu kita sharing bahkan kita makin diberkaya gitu ya. Iya. Apa yang Tuhan udah taruh di hati kita waktu dibagiin, ibaratnya 2 ikan itu malah multiply lebih banyak lagi. So I hope ladies di sini juga siap-siap kita menerima apa yang Tuhan mau depositkan gitu ke hati masing-masing. Dan yang pertama nih, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol, ada satu video yang mau aku puterin. Video ini ada temen ngirimin kemarin, pas banget kemarin malam bikin ke Instagram aku gitu. Dan aku kayak wow, luar biasa tuh, hari ini exactly apa yang kita mau ngomongin gitu. Jadi yuk bareng-bareng kita lihat video singkat berikut ini. Made sandwiches and walked across the street to the park in our own neighborhood while somebody else watched our dog. And we just sat there Yeah. and did nothing. Nothing. But why is that romantic with your wife, but annoying with God? Well, yeah. Let's go back to your calling. Anyone's calling. If God said, you know what I want to do for the rest of your life? None of that. I want to every day walk across the street to the park, sit on a bench with you, Yeah. and do nothing. Why is it romantic Yeah. with our spouse, but annoying with our God? It goes completely against the culture that we live in now, which is hustle, which is grind, which is you have to have a goal. If you don't have a goal, if you don't have some end picture of your life, like you're missing it, you're behind. And why does doing nothing scare so many people? When we talk about the calling, if I never do the call, because that's what God said he wants, I think because we then assume if I do nothing, that means I am nothing. And so we hustle and we do all these things for God without any thought whether or not we're doing it with Him. Yes. Jadi gimana nih tanggapan dari video? Jadi kurang lebih tadi ngomongin kayak di awal dibandingin gitu ya, kalau misalnya ngedate sama istrinya, tadi kan ada si bapak tadi ya, kalau ngedate sama istrinya sometimes kayak let's do nothing together gitu ya, kayak tadi just go to the park across the street, jalan ke ke taman gitu ya, depan rumah, beli sandwich, bikin sandwich, duduk makan sandwich berdua, doing nothing gitu di situ. Dan dia bilang ini romantis gitu kan, tapi kenapa hal yang romantis buat pasangan, kalau sama Tuhan kadang suka ngeselin gitu kalau Tuhan bilang no, I want you to just sit with me gitu. Dan sometimes kita tuh kayak duduk doang nih Tuhan, gak do nothing gitu, kayak gak do anything gitu. Gimana menurut kalian dari video yang tadi? Menurut Ria dan menurut Cici? Dia lempar mic dulu. Iya, Walaupun silakan. mic-nya di tengah. Iya, gak bisa dilempar mikir Nggak di bisa tengah. dilempar. Aku rasa sih banyak hal ya, mungkin kalau pandangan aku tuh sih lebih ke cara kita terbentuk ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak kalau misalnya tadi pas aku dengar video itu aku cuma kayak keinget kadang-kadang misalnya itu kan dia versinya kan dalam bentuk pasangan ya. Iya. Kalau aku kan masih single, ya Aku juga. ya. Jadi kita nggak bilang soal kayak sama teman baik nih, kayak gitu, kayak atau orang-orang terdekat kita kayak oh ya udah kita diem-dieman gitu, tapi masing-masing tetap melakukan kegiatan masing-masing gitu. Maksudnya tapi kita enjoy the moment yang kayak sama-sama silent,
tapi masing-masing punya kesibukan sendiri gitu. Kita enjoy momen itu gitu. Tapi waktu pas sama Tuhan, kenapa agak susah ya, kayak kita memang sama-sama diam sih, kayak kita nggak mendengar Tuhan secara audible juga kan. Tapi ada di momen karena udah kebentuk ya mungkin dari kecil, dari kegiatan sehari-hari, kayak udah di pokoknya setiap hari itu harus ada aktivitas gitu. Kalau buat aku sih lebih ke sana ya. Jadi kayak kalau disuruh diam tuh mungkin agak susah gitu. Kemarin pas maksudnya pas dikirim video ini juga pun aku juga kepikiran, iya dari sejak kecil pun aku ingat nih satu momen waktu pas habis sekolah ya kan, SD, SMP, SMA kan ada momen jeda tuh yang pas mau masuk ke universitas kan. Nah, sedangkan aku dari kecil itu dari TK mungkin lebih ke SMP, SMA ya, selama 6 tahun itu kegiatannya itu masuknya kalau misalnya pas SMP itu kelasnya pagi. Walaupun pagi, tapi sorenya tetap full dengan ada ekskul. Ya, ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah, tapi sama-sama sibuknya lah. Iya, nah jadi waktu pas mau menjeda tamat dari SMA, itu kayak bingung, aku ngapain ya, mau ngapain ya gitu. Jadi yang aku kerjakan adalah cari kerjaan. Iya. Untuk mengisi waktu yang kosong itu. Jadi kayak udah terbiasa, memang nggak bisa diam gitu. Jadi kalau aku lihatnya lebih ke habit ya, habit yang udah terbentuk gitu dari akunya gitu. Jadi kalau pas Tuhan mau, yuk duduk diam, susah, kayak kepikiran si A belum dikerjain, B belum dikerjain, C belum dikerjain gitu. Jadi kayak butuh pelatihan sih. Iya, karena tadi di video itu juga ngomong culture dunia ya, culture sekitar kita, culture dunia itu culture hustling gitu ya, kayak masa lu duduk doang itu kan nggak produktif gitu ya. Makanya banyak banget maksudnya untuk ngomongin rest pun Tuhan tuh harus ngajarin kita lagi nggak sih? Kayak buat gue personally ya, buat aku personally ya, kayak tadi Cici juga ngomong, aku juga pernah tuh ada di satu season yang pas abis Tuhan bilang oke, Zia kayak follow me gitu kan, terus quit kerjaan, tinggalin habit-habit yang komunitas, tinggalin dari Singapura balik ke Jakarta, itu tuh ada jeda yang gak tau mau ngapain. Kayak tadinya kan mikir mau sekolahnya itu kan quitnya Desember, sekolahnya Agustus, itu kan 8 bulan in between kan, kayak gak ada kerjaan, gak ada kegiatan, terus pandemi. Jadi kalau Cici waktu itu bisa nyari kerjaan, ya aku nggak bisa tuh. 8 bulan tuh kayak beneran di rumah, terus kayak di kebiasaan-kebiasaan yang lama, terus tanggung jawab yang dulu ada dan dipikul, itu tuh langsung di cut off, di strip off, dan di situ aku ngerasain yang tadi di video itu ngomongin kayak useless gitu loh, kayak seolah-olah ketika kita itu nggak ngelakuin apa-apa, kita tuh gak ada value-nya. Dan aku tuh sampai di titik itu tuh ya, kayak wrestling, kesel karena gak bisa ngelakuin apa-apa, dan ternyata Tuhan buka, aku tuh sengaja taruh kamu di season ini tuh season kayak kalau dibilang 4 musim tuh kamu lagi winter, gak ada keindahan, nggak bunga, nggak ada yang bisa kayak wah foto-foto ya gitu, kayak barren lah gitu, season yang kosong, yang tandus. Tapi justru aku ingat banget waktu Tuhan bilang, justru aku tuh mau clean kamu, aku mau bersihin kamu dari mindset itu yang kayak seolah-olah business itu badge of honor gitu. Kayak wah semakin, apalagi di Singapura kan ya, semakin kamu sibuk, semakin kamu di rumah jarang, cuman kayak tidur pulang cuma buat tidur terus pergi lagi, tuh seolah-olah kayak value banget nih, valuable banget seorang kayak sibuk banget. kayak itu badge of honor gitu, dan kesibukan gitu. Jadi emang I think yang Tuhan mau ngingetin lagi ya, kayak jalan sama Tuhan itu emang it's not about doing yang the world tells us be busy all the time, enggak gitu ya. Gimana menurut lo, Di? Itu sih menarik yang tadi dia ngomongin di belakang kan, kita tuh udah tinggal di dunia itu yang memang dari dulu, kalau dari kecil tuh kita emang selalu dibilang kan harus ya, maksudnya kayak harus produktif lah. Kayak kalau ngelewatin satu hari nggak ngapa-ngapain tuh kayak lu unproductive banget gitu kan. Apalagi zaman sekarang, dan di zaman lu tuh masuk di sosial media yang menurut gua kayak the stress is
quadruple ya, bukan cuma double atau triple Ya gitu. amplified ya dengan Iya. sosial media ya. Iya, padahal kayak kita semua tuh tahu, aware. Kemarin aja gue lihat gitu kayak ada orang ngepost tuh kayak ini ada buletan gitu ya, 2 buletan gitu kan gede. Yang di post itu sebenarnya yang ini doang orang. Yang highlight reels. Highlight tuh. Padahal yang gede ini yang nggak pernah di post gitu kan. Jadi seolah-olah kita tuh selalu akan ngebandingin kan, apalagi kalau lagi bosen gitu, terus ngebandingin sama orang-orang lain kayak orang-orang sibuk segala macem gitu. Dan memang itu menurut gue sendiri tuh kayak journey yang emang nggak pernah berhenti ya. Padahal kalau misalnya kayak gue inget gitu, pertama bisa dibilang kayak encounter yang bener-bener ngertinya pertama gue tuh selesai kuliah ya. Nah itu gue sekitar 3 tahun kuliah itu sibuk banget, dan gue tuh selalu dibilang tuh kayak wah si Adrian ini produktif banget ya, karena waktu itu harus nyari duit sendiri waktu itu kan, karena untuk living costnya gue harus nyari duit sendiri, jadi tuh gue bisa ada 3 kerjaan sama kelas gitu dalam 1 hari. Itu tuh sampai ya untungnya karena nggak ada traffic gitu, nggak macet itu kayak lu bisa gitu, lu ngitung tuh kayak sampai dulu gue minutes-nya 3 tahun itu kayak gue tahu nih gue bisa rest 7 menit, 5 menitnya rest, 2 menit ke WC, terus begitu jalan lagi gitu kan. Dan semua temen gue selalu bilang kayak teman-teman yang merantau juga kan selalu bilang kayak wah gila lu sih, gimana lu bisa produktif gitu, jalanin aja. Terus kayak lama-kelamaan kayak bangga juga kan? Bangga dengan kejagoan gitu. Iya, terus bisa kayak, banget nih gue ngatur waktu dan iya gitu kan, approvalnya from others gitu. Dan temen gue selalu bilang gila lu bisa ya kayak bayar living cost sendiri segala macem gitu. Iyalah gitu, pokoknya gue pagi kerja bikin sandwich tuh. Mungkin yang dijual ke orang tadi. Iya, ke orang tadi yang lagi kupat ya. Pagi gue jam 8 sampai jam 12 bikin sandwich, terus udah gitu lunch break, abis itu kuliah sampai sore, terus malamnya kerja di supermarket gitu. Itu keseharian kayak gitu, kadang bisa sampai 3 kerjaan gitu kan, sama magang kan. Terus udah gitu, tapi justru di waktu terakhir, terus udah gitu kan gue udah yakin banget nih gue akan kerja di Australia gitu, nggak pulang. Nah disitulah tiba-tiba semuanya berhenti 6 bulan tuh. Nah kayak lo tadi 8 bulan. 6 bulan kenapa berhenti? Karena waktu itu kalau visa gue bridging, itu kan orang nggak ada yang mau nge-hire kan? Iya. Karena mereka takut tiba-tiba harus pulang. Iya. Oh, jadi kan kalau misalnya bridging terus katanya nggak dapet visa untuk stay, kan gue harus tiba-tiba pulang kan dalam sebulan kan? Nggak bisa komit ya? Ya, nah gue ngelamar kerjaan pun kayak company, selain dari kerjaan part time ya, company kan pada kayak kalau lu bridging gue nggak mau terima gitu kan. Terus udah gitu pelayanan pun entah kenapa 6 bulan itu tuh gue nggak dipanggil pelayanan, ternyata ketelisut nama gue. Pas gue mau pulang gue baru tahu, kayak lucu ya Tuhan tuh ya. Bener-bener 6 bulan tuh gue nggak ngapa-ngapain tuh, kayak udah kayak sampai bingung gitu gue mau ngapain gitu kan sehari-hari di rumah kan. Dan pas di situ kan gue kan lumayan kayak aduh Tuhan nih gimana sih, kayak kasih tau lah Tuhan. Lu mau gue ngapain gitu kan? Biasanya kayak gitu. Itu pertanyaan kita biasa deh, kalau pengangguran kan. Kayaknya kurang produktif, nggak ada value. Tuhan tolong ya. What should I do? Ya udah kayak kalau emang harusnya nggak di sini, kasih tahu aja. Nanti gue lakuin gitu kan. Kayak kesel familiar ini. Intinya kan pokoknya ada sesuatu yang dilakuin. Iya. Kasih tahu lah panggilannya apa gitu kan. Terus udah gitu, tapi suatu hari itu yang menurut gue nih my first encounter yang buat gue jelas banget gitu. Itu di tahun 14 ya. Terus gue inget kayak gue lagi diem tuh bener-bener sendirian di rumah. Housemate semua gak ada kan. Terus kayak di hati gue cuma dibilang gini, kamu tuh salah nyari panggilan gitu. Panggilan kamu dan setiap orang tuh cuma satu, yaitu untuk ada di dalam hubungan denganku. Yes. Terus gue kayak, terus ngapain? Ya udah, that's it. Nah ya perjalanannya, tapi yang gue pengen cerita juga, ada satu khotbah waktu itu gue sempet denger si Lev Hetland bilang gini, the art of kayak waiting upon the Lord itu. Kayak kita tuh pengennya, ayo Tuhan ngapain, tapi Tuhan tuh nggak selalu move loh. Tapi kita bisa nggak sit still when he's sitting still. So good. Dari situlah keluar lagu gue promo. Di bawah ini ya, enggak. Be still, iya pas itu kayak bisa nggak kita itu still when God is still. Benar. Tapi kita selalu pengen move, padahal habis itu Tuhannya lagi duduk. Ya,
terus kamu mau kemana, bentar dulu, balik gitu. Iya. The culture sih yang bahaya ya. Iya benar. Gue jadi keinget ya, gue pernah di momen itu juga, maksudnya yang mau nggak mau cuma hanya duduk, yang komunikasi cuma sama Tuhan gitu. Ada di momen buat aku tuh kayak masa-masa itu kayak masuk ke padang gurun, tau nggak? Tiba-tiba seorang-orang di sekeliling aku udah kayak disingkirin, terus benar-benar tinggal aku sendiri. Terus waktu itu juga bisnis lagi nggak bisa jalan, jadi waktu yang punya itu cuma hanya benar-benar karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, tiba-tiba orang-orang di sekeliling itu hilang segitu aja kan. Dan di momen itu cuma aku sama Tuhan doang gitu, yang benar-benar akhirnya menurut aku itu di situ tuh kayak, karena pada lagi di church aku jadi keinget momen itu benar-benar kayak training yang bahwa aku tuh kayak pelatihan ya dari Tuhan, ayo duduk diam gitu, cuma baca. Nah di momen situ justru aku mengalami encounter siapa Tuhan, bahwa Dia adalah Bapa yang baik, karena nggak ngapa-ngapain kan, jadi kerjanya cuma baca kan, kalau nggak baca buku baca Alkitab. Nah tapi ketika mengalami encounter tentang siapa lagi Bapa yang baik, jadinya waktu pas baca Alkitab lagi itu jadi punya view yang beda. Ya benar. Tiba-tiba berubah semua waktu pas baca itu, karena Cici encounter hati Bapa dengan cara yang belum pernah Cici alamin sebelumnya, dan itu yang unlocking kayak new level ya of knowing God ya. Iya, nah tapi itu justru pas di momen nggak bisa ngapa-ngapain. Di momen gitu. padang gurun. Iya, sih, maksudnya aku jadi keinget tuh pas momen tanda kutip padang gurun barren winter itu ya, saking pengen ngegas tapi itu tembok gitu ya, kayak pengen ngegas tapi tembok, jadi kan kayak tarik-tarikan terus kan di dalam. Tahu sih ini adalah season yang Tuhan taruh, tapi there's a part of me I hate it gitu. Jujur aja nggak suka banget ya. Sampai aku kayaknya pernah ngobrol juga waktu di Women's Talk yang kapan gitu ya. Aku cuman ada satu tanggung jawab waktu itu, ngasih makan muffin anjingku muffin. Itu adalah tugas dan tanggung jawab satu-satunya saat itu. Bayangin, dari yang kayak kerja lah, ada ministry, bla bla bla, sekarang tugasnya cuman ngasih makan muffin. Terus waktu itu sama kayak lu tadi Ri, tiba-tiba nggak dipanggil buat pelayanan, nama lu ketua Yusuf, kalau gue tiba-tiba muffin nggak mau makan. Itu anjingku itu makan ngemis tuh wajib gitu, tiba-tiba di momen itu dia nggak mau makan. Sampai waktu aku ngomel marahin si muffin, kayak intinya kenceng, suara nada tinggi, terus dia kan dia hewan ya, dia nggak ngerti kenapa bosnya marah-marah gitu sih, cuma kayak terus kayak dalam hatiku, Kezia kamu kenapa marah-marah gitu kan. Terus Tuhan bilang, karena kesibukan kamu satu-satunya, tanggung jawab kamu satu-satunya, kamu ngerasa fail to do it. Jadi situ langsung kayak marah, kenapa emosi dan kesel ya itu, karena I feel like I cannot perform gitu loh. The only task that I have, I cannot perform gitu. Nah yang kayak kita di encounter Tuhan, dan aku tuh kayaknya dengerin waktu ada Chris Gore ngomong di apa ya, lupa deh pokoknya, yang di pas pandemi ya. Iya pas pandemi ada Chris Gore ya nggak sih? Iya. Aku inget banget sampai saat ini message dia tentang righteousness gitu. Kayak kita itu dibenarkan righteous, kita tuh udah righteous bukan karena apa yang kita lakuin gitu. Dan itu kan something yang ya of course di gereja di ngomongin, di khotbah, di podcast, dimanapun di ngomongin, tapi somehow aku cuma nyangkut di sini, di mental gitu, kayak di otak gitu ya, brain knowledge gitu, kayak mentally no. Tapi di momen yang aku ngerasa I cannot do anything, cuma duduk di sofa nonton Netflix, ngasih makan muffin pun gagal. Di situ justru Tuhan tuh ngomong gini, Kezia yang tau gak sih, Kezia yang lagi duduk di sofa nih, doing nothing, yang orang kayak aduh ngapain ya anak. Buat aku dia sama aja dikasihinya dan Kezia yang preach and sing to thousands. Dan di momen itu baru aku tuh menyadari gitu, wow, ini yang namanya dikasihi, dicintai, approved sama Tuhan tanpa embel-embel gitu loh. Kayak yang dari mental knowledge akhirnya finally turun ke hati gitu. Justru di saat-saat wilderness momen itu. Walaupun habis itu prakteknya juga pada kenyataannya
default kita sering balik ke situ ya. Iya, kayak ngiri lagi, balik ke kiri lagi. Lebih pinter dikit gitu. Tapi balik lagi tuh yang gue rasain sih, kayak kita tuh selalu defaultnya gitu, apalagi kalau misalnya yang gue rasain tuh ya satu, karena default kita dari kecil tuh udah gitu. We live in the world yang memang kita harus perform. Bener. Ya nggak bisa lah kalau lo nggak perform, lo nggak naik kelas. Kayak exam lu ada standar gitu kan. Betul. Ada standar yang you have to meet in order for you to be approved gitu. Iya. Diterima kerja diterima Betul. masuk uni Jadi kita ngomongin sebenarnya two different world ya. Iya, Kita nggak bisa juga kayak deny kayak gua I don't have to perform ya. Iya dipecat. Oh my god. Udah gue gak usah belajar aja gitu. Iya langsung kayak ini gimana sih gitu. Iya. Ya tapi kayak kita lagi ngomongin kayak the kingdom ya. Yang which is upside down gitu, kebalik gitu kan. Itu yang menurut gue ini memang yang susah banget ketika kita tuh we live in the world yang memang kita harus perform. Tapi kita juga harus tahu kita perform itu dengan dasar identity apa gitu. Yes, apakah kita nyari identitas kita di performance kita atau kita perform well because we know who we are. Nah itu yang menurut gue susah banget. Benar-benar. Karena lu tahu banget lu siapa, makanya excellence gitu. Makanya kayak si Jonathan Helser pernah ngomong gini, ada perbedaan tipis sama apa sih? Perfectionism. Perfectionism sama excellence. Perfectionism itu ternyata kan kita pikir kan kita harus yang sempurna gitu. Karena kita nih excellent misalnya gitu ya. Nah, tapi dia bilang ada perbedaan tipis gitu. Ketika lu pengen kalau perfectionism itu lu selalu driven by fear. Motivasinya tuh kayak karena lu takut gak diterima, gak good enough gitu. Lu takut lu gak cukup baik, lu takut kayak orang anggap lu apa, apalagi kayak lu takut kayak aduh gila gua anak pendeta nih, masa dianggapnya gitu kan. Sedangkan excellence itu driven by joy. Wah, gua pas denger kayak ternyata dari gue sendiri tuh banyak yang driven by fear juga. Fear of not being approved by others. Itu yang sebenarnya kayak kita tuh sering nggak sadar gitu. Bener, setuju. Tapi kayak kita bersembunyi di balik kayak I need to be an excellent person. Gue harus baik nih, semua yang gue kerjain harus baik gitu. Padahal di baliknya itu kadang ketakutan. Tersembunyi ketakutan kalau what if nggak bisa meet up to standar yang kita miliki atau kita punya, yang orang set on us, dan jadinya ya itu dibalik aku harus membangun sampai jam 12 memikirkan konsep untuk besok itu. Betul. Dibalik itu belum tentu itu excellent ya, itu bukan excellent spirit tanda kutip, bisa jadi driven by fear itu ya. Nah itu yang menurut gue kayak that's so good. Kayak why we need encounters, and by encounters itu kayak nggak bisa cuma sekali. Momen gue di Australia lagi bridging visa, nggak bisa yang Cici lagi dibaca-baca dan lo maafin nggak mau dikasih makan, kayak nggak bisa sekali. Bener. Kayak kita tuh hidup di culture, misalnya udah berapa puluh tahun culture mendikte kita, ya encounter sama culture yang baru, culture-nya Tuhan yang nggak bisa cuma sekali. Itu dia. Gitu. Iya nggak sih? Kayak udah tahu nih, udah nyampe, balik lagi, hilang lagi. Turun dikit nih infonya, oh ya aku tahu Tuhan mengasihiku tanpa syarat, kita nggak perlu perform, udah joy, balik lagi nih kok. Ini ketawa karena ini familiar ya. Makanya jadi itu sering terjadi. Waktu itu ada satu pendeta di Indonesia yang bilang gini, God is always the same, but His same is always different. God is always the same, tapi samanya tuh selalu beda. Tapi samanya itu nggak pernah sama. That's why kayak ya itulah kayak berdasar kayak kita tahu kita siapanya itu paling penting. Bener. Karena kadang hari ini lo disuruh diem, besok lo disuruh bergerak. Terus lo disuruh diem lagi, terus disuruh bergerak, itu yang kayak wah. Jadi keinget yang ngomongin yang tidak sama, memang manusia itu sangat bergantung sama metode-metode ya. Ya, manusia itu somehow selalu kayak build habit untuk bergantung, metode ini works nih gitu. Dalam rumah tangga, dalam relationship, dalam semua aspek lah ya. Kerjaan kayak mau presentasi besok, biasanya dulu kayak gini bos bilang mantap gitu ya. Tapi kan sebenarnya
kalau kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, pasti metodenya beda-beda. Berubah-ubah terus. Kan kita terbiasa pola kan. Mau nyampe ke sana, poin A-nya apa, poin B, step 1, step 2, step 3 apa. Jadi kita semua harus jelas. Kalau nggak jelas kita kacau nih. Iya, stres. Langsung gitu. stres. Tapi berjalan sama Tuhan, ya begitu. Emang akhirnya belajar untuk melepaskan apa yang kita pikir standar itu ya. Kalau mau tanda kutip perform, ada standar-standar ini, tapi sebenarnya standar yang paling tinggi yang full proof itu yang nggak akan pernah salah adalah ngikutin Tuhan lagi. Ngelakuin apa yang tadi Iria ngomong kayak, can we sit when God sits gitu, dan can we run when He runs gitu kan? Wow. Jadi keinget itu loh yang pas Yesus di baptis. Nah, itu. Silakan. Nah, gue langsung kayak Nahnya kenceng nih, silakan. wah, gue langsung kayak ngekat gitu. Wah, soalnya ini bener-bener menurut gue kayak bahkan kayak gue baru dapetinnya baru banget ya mungkin tahun lalu. Nah, tapi ini semua berawal sebenarnya dari bacain kisahnya Daud. Soalnya dari kecil tuh kan gue selalu dari kecil kan kita diajarin kan orang yang berkenan di hati Tuhan itu Daud gitu, Yesus gitu kan. Satu lagi yang jalan siapa? Moses. Yang jalan sama Tuhan. Enoch Gitu kan. Yeah. Kan 3 orang gitu berkenan. Nah terus udah gitu jadi gue di growing up apalagi kan kayak kita kan di ini kan tim pujian kan, anak gereja, anak gereja tim pujian, anak band ya anak band selalu kan benchmarknya Daud gitu kan. Iya. Berkenan gitu, berkenan Iya, di hati Bapa, berkenan di hati Bapa, berkenan di hati Bapa, dan ya memang dari kecil kan kita selalu diajarin itu di sekolah minggu kayak biar apapun yang kamu lakukan berkenan di hati Bapa gitu kan. Nah terus udah gitu tapi gue baru mempelajari Daud bahwa berkenan di hati Bapa tuh bukan kata yang tepat gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kayak kan dibilangnya tuh Daud itu orang yang kalau Mesias bilangnya mengejar hati Tuhan. Kalau di versi-versi lain itu orang yang hatinya tuh selaras gitu. Sama persis. Saking deket lu tahu gue mau ngapain gitu ya. Mau makan apa aja tahu gitu. Dari itu, senyumnya aja kayak wah McDonald. Iya. Baru kayak Kes, mau donat ya. Itu sering terjadi di sini. Ini adalah kisah nyata. Nah ini tuh itu yang dimaksud dengan kayak after God's own heart. Yes, bukan berkenan gitu. Terus begitu kan kalau baca gitu kan Daud gila lu dinubuatin jadi raja dari Padang. Kalau gue sih dari hidup Padang gue langsung kayak bye ya semua kakak-kakak gue yang sombong. Kayak pengen langsung kayak membuktikan. Tahu nggak? Kamu pikir aku bontot dan terbuang? Namun Tuhan memilih dan mengurapi aku langsung sombong. Langsung kayak bye ya. Lu mendingan serve gue sebelum gue jadi raja beneran gitu kan. Tapi dia balik lagi. Wow, that's good ya. Betul. Dia balik lagi ngelakuin hal yang sama, nggak cuma 1-2 tahun, bertahun-tahun. Benar. Gila kita baru dikasih nubuatan aja, 1 bulan aja udah stres. Kayak kok Tuhan gimana sih nih? Kok nggak ini sih? Kok nggak terjadi? Ini bahkan kadang-kadang kita berusaha membuat terjadi. Kita mencoba membantu Tuhan untuk fulfill nubuatannya Tuhan ya. Wow, luar 2 biasa. bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, lama-lama Tuhan bercanda kali nih ya gitu kan. Aku nggak biasa gini, salah denger aku kemarin. Iya, salah denger. Nah, terus udah gitu, nah itu yang gue ngerasain gitu, itu yang ya itulah kita gitu kan. Ketika kita dikasih tahu kayak, oh you're called to do this gitu. Mau di pekerjaan kayak, mau di pelayanan kayak, terus udah gitu kan kita langsung kayak, wah apa yang harus gue lakukan? Bener. Gimana caranya gitu. Wow, that's so true. Nah terus udah gitu kayak di tengah-tengah badai emosi gitu kan kayak, ini mana sih Tuhan, apa salah dengar segala macem. Gue sempet ngobrol sama Babe gitu kan ya. Gue sempet nanya gitu. Jadi sebenarnya berkenan di hati Tuhan seperti apa sih? Kalau Daud kan ngejar nih. How to please God gitu. Gimana sih cara nyenengin hati Tuhan gitu. Terus gue diingetin yang itu. Yang Yesus pas lagi dibaptis. Wow. Yesus dibaptis kan dibilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus kayak Tuhan cuma ingetin, caranya berkenan tuh cuma satu, jadi anak. Yes. Terus gue kayak, gampang ya. Tapi bisnisnya setelah dipikirin, susah. Kayak jadi anak, gimana biar Tuhan berkenan jadi anak. Tapi ternyata jadi anak tidak mudah. Jadi anak itu jauh lebih gak mudah gitu. Share konsep kayak gampang di ngomongin ya, tapi begitu dipraktekin jauh lebih susah.
karena lo harus kayak apa namanya ya, kayak ya di perjalanan itu juga Tuhan sih ngingetin kayak bapak itu akan selalu jadi bapak, nggak akan pernah berubah. Betul. Tapi bapak cuman bisa berfungsi kalau kita kalau Posisikan postur, diri, ya ya. posisikan diri kita sebagai anak. Jadi kalau lu nggak pernah pulang ke rumah, lu nggak pernah ketemu sama bapak lu nggak akan bisa berfungsi. Betul. Wow. Nah itu yang menurut gua, wah ternyata caranya nyenengin Tuhan tuh segampang itu sih. Lu jadi anaknya aja. Karena kalau lu jadi anak, lu akan tahu kapan bapak lu stop, kapan bapak lu suruh, kapan dia suruh dengan cara yang berbeda. Benar. Tapi itu yang mendasari kan, kalau Babe juga suka khotbah kan. Ini loh, Tuhan kasih identitas, Yesus dikasih identitasnya dulu sebelum dia melakukan apapun. Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Itu tuh sebelum Yesus melakukan apapun ya. Ya. Wow, ya. Nah cuman ya dan itu di kita sama gitu, sebelum kita melakukan apapun gitu, itu identitas yang dikasih ke kita. Cuman caranya adalah ya balik lagi yang gue cerita tadi ya, hubungan itu yang penting. Iya, betul. Pas yang lagi ngomongnya ini, maksudnya aku juga keinget waktu pas yang mengalami encounter itu ya, maksudnya di momen rest itu, ya sebenarnya contoh nyata itu kita bisa lihat dari Yesus kan. Yesus melakukan pelayanan, tapi ada di momen selalu dia pasti ngambil waktu itu kayak memisahkan diri dari yang lain-lain. Ya pagi-pagi gitu ya. Untuk ada satu hubungan dengan Bapa. Jadi dia, maksudnya Yesus tuh benar-benar contoh nyata yang teladan lah buat kita gitu. Kayak ini loh, dia sebenarnya menunjukkan caranya sendiri untuk punya hubungan dengan Bapa. Dia memberi contoh sama kita ya. Iya. Sampai sekarang ya. Iya, cuma kita salah nangkep gitu. Kayak lebih kayak, oh ya udah aku saat teduh sebagai satu kewajiban, tapi bukan satu ngambil untuk posisi hubungan kita tuh sama Bapa, sama Yesus tuh seperti apa dalam saat teduh itu gitu. Iya. Bukan posisi kewajiban untuk membaca Alkitab, tapi mengenal ada satu hubungan relationship yang terjadi di momen diam itu. Di momen diam itu, nah aku jadi keingetnya tuh yang tadi kan Cici ngomong bukan kewajiban, karena kalau kewajiban jadinya sama aja dengan kita tadi metode-metode ya. Jadi to-do list-nya lagi gitu ya. Jadinya mulai balik ke what can I do. Nah ya. Jadi apa ya, human doing gitu ya. Tapi yang akhirnya gue temukan juga gitu di ya perjalanan sampai hari ini juga gitu. Kayak ayatnya kan dibilang kan Matius 6:33, seek first the kingdom of God. Terus kayak gue diingetin, karena lebih susah seek daripada do. Betul. Wow, yes. Kayak apa namanya, gue tuh maksudnya kayak nggak bisa dipungkiri, kita tuh akan selalu balik ke default harus perform kan. Karena memang udah kayak gitu. Dan gue diingetin kayak, kenapa ayatnya bukan do the kingdom of God. Bener. Do the kingdom of God tuh kesannya hal yang lebih gampang dilakukan daripada lu duduk diem. Iya. Coba lu kalau misalnya kayak ini Iya. Ntar ya gue mesti ngapain, apalagi kalau lu tipe orang yang kayak, ada kan tipe orang yang langsung eksekusi gitu kan ya. Dan lu berdua aku tipe langsung dikasih ide langsung kayak oke, aku mulai plan nih A B C D E nya, stepnya mau kemana udah langsung keluar tuh. Sama orang ticking boxes juga. Iya. Nah yang lebih parah, suami gue lebih parah lagi. Kayak gue bilang, ntar mau ini, mendingan gue nggak kasih tahu dulu. Kalau nggak dia langsung tanya, besok ngapain dulu kalau gitu, makannya apa? Wah gila. Tapi kita tuh semua orang eksekusi. Iya benar. Gue aja yang menurut gue kayak gue orang yang sangat amat last minute. Gue aja nggak bisa gitu tanpa plan gitu kan sebetulnya. Cuman kayak itu yang gue diingetin, kayak karena buat kita tuh akan jauh lebih gampang do. Kayak bener sih. Misalnya do-nya apa? Oke, gue mau melakukan ini yang gue pikir metode balik ya. Oh waktu itu dengan cara ABC bisa nih. Dan gue akan defaultnya kayak ya udah gue ABC aja untuk nyampe ke situ. Padahal Tuhan bilang tuh seek first gitu. Iya. Kenapa gampang ya? Karena mungkin kita nggak perlu involve hati kita nggak sih? Kayak doing kan nggak apa ya, bisa aja keluar bukan dari hati gitu. Tapi out of because I have to. Iya betul. Jadi investnya cuma invest waktu, tenaga, tapi hati kayak holding, kayak apa yang di dalam pikiran kita, jiwa kita itu nggak perlu diinvest gitu. Betul.
Nah, ada kan quote yang kayak waktu itu kita pernah bahas ya, Ci, kayak do your best, let God do the rest. Kan? Yes, it's true. Tapi sebenarnya lebih kayak ini sih, kayak waktu itu kita lagi ngobrol, kayak do your rest, let God do the best. Benar. Iya. Benar. Tapi lebih gampang untuk do your best, let God do the rest. Tapi maksudnya gini ya, dua-duanya harus. Iya. Menurut gue dua-duanya harus. Lo nggak bisa juga kayak gue mau rest aja, biar Tuhan melakukan bagiannya gitu. Gue nggak ngapa-ngapain, gue Netflixan aja nih 24 jam gitu. Ya nggak juga. tapi aku merasa memang kalau kita bukan ke metode tapi balik ke relationship itu ya, kayak tidak mungkin untuk kita itu tidak tergerak dengan ketika Tuhan bergerak. Betul. It's impossible gitu. Yes. Waktu kita beneran lagi our eyes tuh lagi fix on Jesus gitu. Kayak it's impossible buat kita tuh kayak Tuhan gitu, maksudnya kayak pasti mengalir gitu dari relationship tersebut. Dari relationship. Kalau nggak salah ada perumpamaan yang tentang dua anak ya. Yang satu kayak ini juga sebenarnya kejadian sih di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih kayak orang tua kita tuh minta, ayo si anak A kerjain ini dong. Udah pergi aja gitu kan. Tapi yang anak B nggak mau, tapi kayak karena ada kasih dan karena tahu posisi sebagai anak, dia akan menuruti walaupun dia nggak suka. Gitu. Walaupun dia nggak ngerti kenapa dia harus menuruti. Tapi karena itu terjadi karena ada hubungan. Dan one day akhirnya dia baru ngerti, oh ternyata maksudnya seperti itu. Karena ada relationship itu. Bisa milih. Oh nggak mau ya udah bye gitu. Benar. Makanya jadi anak lebih susah. Iya sih. Semakin dekat lu semakin susah. Gue contoh nyata kalau ayo mulai di spill di grup ini. Ya kan waktu itu kan kita bahas juga kan kayak panggilannya Tuhan tuh apa? Gue akhirnya menyadari panggilannya Tuhan itu kayak ya ada yang kecil ada yang gede gitu ya. Tapi lu pasti tiap hari dipanggil. Iya benar. Kayak apa namanya ya, kalau gue dulu ngerasa ya karena dulu kan gue kuliah 7 tahun yang lama. Kalau dulu kan bokap kan sibuk kan, babe kan sibuk. Kalau menyokap mah dari kecil juga udah selalu dekat gitu kan ya. Tapi kalau sama bokap kan baru bisa dibilang tuh baru lumayan deketnya tuh justru setelah gue kuliah itu, setelah gue pulang. Nah terus makin kesini makin deket kayak tiap hari kayak Ria itu kan lu dipanggil kan. Bener ya. Iya. Terus lu makin disuruh ngerjain lu makin dipercayakan hal-hal yang sebenarnya kadang lu malas kerjain juga. Iya, gitu. karena kayak ini di luar kapasitas gue, di luar comfort zone gitu ya. Iya. Ria, tulisin email dong. Ria, ini dong. Ria gitu. Terus kayak gue makin lihat kayak ya itu gitu loh, ketika lu punya hubungan lu makin dipanggil, dipercayakan sebenarnya. Iya. Di invite untuk partnershipnya lebih banyak gitu ya. Betul gitu. Yang ternyata dulu gue nggak ngerti itu gitu. Makanya gue bilang jadi anak itu lebih susah, tapi memang maksudnya bukan hal yang gampang juga, tapi itu memang yang menjadi kunci gitu. Karena dari situ lo akan ngelakuin. Makanya Yesus bilang kan aku cuma melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Iya. Aku mau tambahin tahu waktu pas dia bilang maksudnya kayak dipanggil kan buat kerjain sesuatu karena udah ada trust kan. Sebenarnya itu approve-nya udah gue udah percaya nih, betul. Karena udah di approve, gue percaya nih, trust itu udah di approve langsung, walaupun kita kerjainnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi dari awal tuh udah di approve dulu. Tapi untuk berubah menjadi lebih baik itu kan butuh proses untuk arah ke sana. Jadi sebenarnya nggak ada rejection gitu. Betul. Jadi karena kita yang merasa gua di ini jadi kayak merasa ada rejection, akhirnya selalu merasa nggak cukup baik. Iya, dan emang benar sih abis itu lu walaupun kayak yang dilakukan juga kebanyakan misalnya salah gitu, lu juga ada no hard feelings gitu ya udah. Iya. Kalau dulu kayak misalnya kalau misalnya kita nggak deket lo misalnya nyuruh gue ngelakuin sesuatu terus gue gagal kan gue nggak enak nih apa. Aduh gimana ya? Gimana nih gue belum siapin nih Kesia besok gitu misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita udah deket kayak ya udah gitu ya udah kes aduh gue nggak sempet nih sorry. Iya. Karena feelings karena ada heart to heart ya. Kita ada mengerti satu sama lain, tahu
I know you mean well gitu nggak sih? Iya, dan kadang juga kalau misalnya kayak lu kesel pun kayak gue juga tahu, ya udahlah besok juga udah enggak gitu. Iya. Karena gue udah tahu gue udah di-approve duluan gitu Betul. kan. Karena nggak ada yang bisa, karena lu tahu nggak ada yang bisa menggoyahkan status lu sebagai seorang anak, seorang temen gitu Iya. ya. Apapun juga yang lu kerjain atau fail untuk kerjain. Iya, dan itu juga kadang-kadang maksudnya kayak berhubungan juga karena udah kenal. Betul, pasti. Kalau misalnya, ya itu balik lagi ya, tahu sama kenal kan beda ya. Bener. Karena misalnya, contohnya nih, kita punya, kadang-kadang misalnya contohnya studi kelompok nih. Ya, kita mesti studi kelompok, harus kerjain bareng gitu. Tapi kita tahu nih, dia mah ujung-ujungnya pasti kita yang kerjain. Tapi kita fine-fine aja, karena udah kenal. Emang habitnya seperti itu, dan kita juga nggak menolak dia gitu maksudnya. Bahaya banget ya. Kalau gue beda Jadi kalau ada yang jadi kalau ada yang mau dikerjain tugasnya sekelompok sama Sisi, dia akan menerima. Maksudnya karena udah kenal Iya, kan. iya. Ya kalau lu cuma tahu walaupun ada kesel lah, ya kan. Tapi ya udah gitu. Bener, Emang ya iya, udah itu ngerti, balik ngerti. lagi ke dianya kan Iya. sebenarnya. Tapi ya udah gitu. Karena kenal. Kita nggak ada masalah soal itu karena udah kenal. Dan misalnya kalau kita gagal melakukan sesuatu pun lu bisa misalnya contohnya gini, kita lagi lakukan proyek A nih. Tapi waktu pas di itu gua nggak perform well. Tapi karena lu udah kenal, Cici nggak biasanya nih. Kenapa kayak gitu? Apalagi ada masalah. Iya. Apalagi ada beban pikiran. Itu justru malahan makin mempererat kan. Iya. Kenapa sih kok dia bertindak seperti itu? Karena kenal, karena dekat, akhirnya bisa komunikasi dan akhirnya semua menjadi baik. Tapi kalau nggak kenal, lu sungkan kan? Benar. Ini ngapain sih nih orang? Kenapa kayak gitu sih cara kerjanya gitu? Banyak mungkin jadi keinget yang kalau kata Kak Boni minggu lalu tuh berprasangka yang baik tentang Tuhan gitu ya. Iya. Mungkin yang berprasangka, aduh kayaknya ntar Tuhan nolak aku atau Tuhan ngelihat aku tuh ya anak, cuman kamu anaknya di emperer aja tidurnya. Iya. Ya mungkin karena memang butuh untuk melanjutkan perjalanan sama Tuhan untuk ada revelation baru tentang kasih Bapa, tentang yang kalau kayak kita tadi tuh masa-masa apa sih wilderness gitu ya. Yang di situ kita malah encounter Bapa yang tidak pernah menolak, Bapa yang selalu mengerti ya, kayak nggak apa-apa ya, understand where you are, justru aku yang posisikan kamu untuk menerima kasihku di season ini gitu ya. Betul. Iya. Jadi keinget juga tuh kalau ngomongin Tuhan Yesus kan abis dibaptis, terus langsung masuk pencobaan nggak sih? Iya, mantap ya abis. Nah pas pencobaan tuh aku ingat banget pernah baca yang pertama yang suruh batu jadi roti. Kan Tuhan Yesus lagi lapar, lagi puasa kan. Terus di terjemahan TPT ya kalau nggak salah dia bilang si setannya bilang gini, katanya kalau kamu benar anak Tuhan, anak Bapak gitu. Iya. Coba dong ubah batu jadi roti. Jadi tuh kayak I think strategi musuh kita tuh nggak berubah ya. Betul. Kayak selalu men-challenge, menguji dan mengusik identitas itu gitu. Kalau kita kita belum berpegang erat dan beneran fully grounded dengan status kita sebagai anak yang diterima sepenuhnya. Iya. Begitu di-challenge, coba deh kamu benar nggak anak? Aku yakin ya kalau tuh anak-anakan ya, mungkin bukan Yesus anak. Kalau itu Yesus ya, dicobain, ditantang, dia nggak mau gitu. Kalau mungkin Kezia ditaruh di sana, kamu lapar kan Kezia? Katanya kamu anak banget gitu. Cobalah ubah batu ini jadi steak gitu kan. Mungkin dengan posisi saat itu misalnya bisa jadi terkecoh gitu loh. Kayak karena aku udah kuasa dalam perkataanku gitu. Jadi seorang anak terlihat nggak bisa dimanipulasi ya, karena dia beneran tahu, dia nggak perlu membuktikan gitu. We don't have to go around telling people, aku tuh anaknya ini, nggak perlu kayak ya tahu aja gitu, nggak perlu dipaksain gitu ya. Iya itu. Lu ngomong soal ini ya, gue jadi keinget satu momen gue di mana waktu itu aku tuh cuma sisa 17.000 ya, bener-bener kantong kayak ini mau gimana ya untuk hidup dalam seminggu ini gimana dengan 17.000. Udah ada planning di otak, nanti kalau ke gereja aku jalan kaki aja, makanya Indomie aja gitu-gitu. Jadi udah planning di dalam kepala ya. Terus di momen itu juga pas aku lagi diem cuma aku sama Tuhan dan lagi baca firman juga, di hati kita tuh memang ada khawatir ya.
bukan nggak ada sama sekali. Betul, Karena masih kita manusia. masih manusia gitu kan. Nah di momen itu tiba-tiba ya ada satu suara. Aku juga ingat lagi pas di momen itu kok lagi doain tentang minta pewahyuan tentang pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Oke. Nah di momen yang sama pas lagi diem, tiba-tiba ada satu suara. Aku inget sih, ini salah satu pengalaman yang menurut aku pengalaman challenge yang audible Wow. buat aku Oke. gitu. Kayak nyata banget di otak aku, nggak tahu di telinga atau di otak, pokoknya suara itu nyata. Suara itu bilang gini, Tuhan itu emang beneran Bapak yang baik. Kalau beneran Bapak yang baik, kenapa kayak gini? Wow. Kenapa kamu nggak minjem aja sama adik kamu gitu? Wow, iya. Pinjam aja, nanti kan bisa balikin. Kalau emang Tuhan itu baik, mana buktinya? Lalu tinggal 17.000 sekarang. Kayak ada suara Iya. itu nyata banget sih. Itu beneran suara siapa itu? Dan Kita tahu suara siapa. di momen itu aku tuh cuma bilang karena aku lagi doain itu juga. Terus akhirnya itu balik lagi ke pilihan dan keputusannya. Enggak, aku memilih untuk percaya bahwa Tuhan adalah Bapak yang baik. Burung di udara aja dia pelihara, apalagi saya anak gitu. Yes. Dan sekarang juga aku usir suara ini di dalam nama Yesus dan tidak punya kuasa atas hidupku. Tiba-tiba sekejap hilang. Wow. Dan di momen yang sama juga tiba-tiba teman aku tuh ngajak nginep di tempat dia. Ya aku nggak mau gitu. Maksudnya kayak gue nggak mau gitu. Kenapa sih kok harus sih nanti nggak enak lah gitu kan, jadi bergantung sama orang lain. Karena namanya juga pas anak-anak lagi liburan, kalau lagi pergi kan biaya semua kan. Jadi aku tuh tetap konsisten nggak mau, tapi dia tetap maksain kan. Ayolah nginep lah, kamu packing sekarang, aku mau jemput gitu-gitu kan. Aku bilang enggak, karena aku takut ngerepotin gitu kan. Tapi takut ngerepotin karena aku juga tahu kondisi keuangan keluarganya seperti apa gitu. Tapi dia tetap insist. Dan akhirnya dia nanya, kenapa sih kamu biasa nggak kayak gitu? Akhirnya aku cerita, ya udahlah pokoknya jangan pikirin, kita ya udah 2 piring berdua, yang penting kita 2 piring berdua, 2 piring berdua ya, kita share aja ya udah. Piring berdua ya udah kita share kan. Akhirnya aku nginep kan di tempat dia, dan di momen yang sama dia lagi kekurangan. Akhirnya kebutuhan dia juga tercover selama seminggu. Hati dia buat bless aku, tapi dia juga di bless tanpa membayar semua makanan aku juga, karena dia dibayarin juga selama seminggu. Jadi maksudnya kekhawatiran kita buat itu kayak tiba-tiba sirna. Di situ aku benar-benar mengalami, dan itu yang aku pegang. Mau hidupku serendah apapun, nggak ada apa-apapun, aku pernah mengalami ini. So good. Itu yang aku harus pegang. Tuhan tuh siapa gitu. Wow, thank you Ci. Maksudnya aku di sini juga langsung kayak yes Lord, langsung kayak aku kayak mengaminkan kalau beneran sih kita nggak perlu ya rasa pikiran-pikiran itu, tinggal you know what, I have a father gitu. And he's a good father, he's my good father gitu ya. Wow, thank you so much ya, thank you Ci. Gong banget nih. Dan aku mau share satu ayat dulu ya untuk penutupan ya. Ini ayat yang tadi juga kita udah ngomongin dari Matius 3 ayat 17. Aku bacain aja ya, dari versi yang TSI ada di sini. Dibilang, kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, ini yang waktu Yesus dibaptis ya, inilah anakku yang sangat aku kasihi, dialah yang menyenangkan hatiku. Tadi ini resonate sama yang Rian ngomong ya. Menyenangkan hati Tuhan tuh karena kita anak, simple. Ketika kita memposisikan diri jadi anak dan menerima kasih Tuhan, udah seneng Bapak. Wow, dan di message aku pas baca sampai terharu. This is my son, chosen and marked by my love, the light of my life. Oke, di next slide aku mau ajak kita bareng-bareng untuk merenungkan gitu ya. This is who we are gitu. Ini identitas kita. Bisa nggak kita baca ini sambil membayangkan ini Bapak sendiri yang sama kita, heart to heart. You are my daughter, chosen and marked by my love. You're the delight of my life. Wow. Bisa nggak kita membaca ini dan nggak cuman mentally know, tapi our heart knows gitu. Dan aku berdoa bahkan dari poin ini pun kita
berlanjut ya, understanding kita, journey kita untuk makin dalam lagi mengenali sebaik apa, sesayang apa, dan secinta Bapa sama kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati.